kenal dari lama ya Pastor Riko, Pastor Adit. Saya kenal mereka udah berapa tahun Pastor? 6 tahun kali 7 tahun ada ya? 8 tahun malah tuh. Lama ya? Sebelum Musa lahir ya? Daud masih kecil kan? Ya, kenal mereka, ngobrol. Dan jujur aja, Pastor Adit almarhum sama Pastor Riko adalah orang-orang yang berjasa menurut saya bagi hidup saya, bahkan bagi Tom. Waktu itu kita masih komunitas kecil, nggak jelas. Banyak orang mempertanyakan Tom itu apa sih, di bawah gereja mana, sesat, pendetanya tatoan, leadernya tatoan, mukanya seram, rambutnya gondrong, nggak jelas banget. Pastor Adit bilang, Pastor Riko bilang, brother, udah, lu gak usah takut. Biar orang gak pertanyakan kalian yang aneh-aneh, kita backup kalian. Sejak saat itu, Thor di Naomi sama mereka waktu itu kita belum, masih community kecil kan. Ya puji Tuhan ya, Pastor. Makanya kita sambut Pastor Riko. Orang luar biasa, bukan buat diri saya, tapi buat Tuhan juga, buat Thor. Silakan Pastor. Thank you, udah datang. Oke, luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Yuk kita berdoa dulu ya, sebagai orang Kristen ya. Kami menikmati keindahan Injil, bahwa bukan kami yang menggapai Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kami. Termasuk hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan, tapi karena Tuhan yang berhasil menemukan kami. Ada yang ngajak kami, ada yang dorong kami, ada yang ngomelin kami, tapi kami percaya semuanya perpanjangan tangan Tuhan. Sejatinya semua adalah inisiatifnya Tuhan. Kami hanya memenuhi undangannya Tuhan, supaya kami terus terhubung dengan Tuhan. Dan kami responi undangan-Mu Tuhan. Kami gak sabar diperdengarkan oleh Tuhan kebenaran Injil yang memerdekakan. Kami menikmati kasih-Mu, kami mendengar suara-Mu yang benar, firman-Mu. In Jesus name we pray. Amin. Oke, shalom semuanya. Sebenarnya aku hari ini pengen bahas ini sih, tentang keluarga. Karena minggu lalu aku juga sempat dengar khotbahnya Isa. Aku menikmati khotbah kalian di sini luar biasa, sangat dahsyat. Dan yes lagi dahsyatnya. Dan entah kenapa dari beberapa hari di sini juga, dari kemarin aku datang, aku masih coba bertanya sama Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan ke keluarga aku di sini. Dan akhirnya Tuhan, aku baru selesai banget baru beberapa menit yang lalu ini. Dan aku rasa ini yang Tuhan lagi bawa, dan konfirmasi juga dari apa yang tadi Santo juga sampaikan. Kalian sedang punya planning yang baru ya, tentang menjaga generasi dari anak kecil. Dan aku sangat setuju banget tadi apa yang Santo bilang, karena kita banyak belajar dari anak kecil sebenarnya. Ya, kita itu pernah buat dulu Supernatural Kids Academy, SKA di Jakarta waktu itu, Supernatural Kids Academy. Dan itu anaknya Radit masih kecil banget, masih usia 3 tahun, 4 tahun, masih kecil, belum bisa baca, belum bisa jalan, belum bisa baca, belum baca Alkitab waktu itu, kan masih kecil sih Zera. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui mereka. Ya, karena Yesus pun berkata ya, Yesus menabrak. Ini selalu konsepnya Tuhan Yesus itu selalu gemoy. Ya, katakan gemoy. Gemoy banget karena gini, Yesus itu menabrak banyak hal, tradisi-tradisi di zaman itu dia tabrak, tanda kutip ya. Salah satu contoh adalah misalnya konsep pemuritan. Zaman dulu kan pemuritan itu rabi itu nunggu ada orang datang daftar, dipilih siapa yang layak jadi murid. Yesus kagak, dia yang jadi murid. Ya dia nabrak gitu. Terus sama juga waktu Yesus mau berjumpa dengan anak kecil, terus muridnya kan larang, jangan datang, jangan menghampiri guru. Dan Yesus kata apa? Jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Nah sebenarnya muridnya nggak salah, karena tradisi sekali lagi saat itu adalah apa? Nggak boleh anak kecil menghampiri rabi. Tapi Yesus tabrak semuanya. Kenapa? Untuk kasih, terkadang dia rela kehilangan reputasi demi kasih, demi kehendak Tuhan. Jadi bilang jangan halangi mereka datang kepadaku, karena mereka akan punya kerajaan surga. Makanya setuju banget tadi satu bahas tentang masalah anak kecil ini. Karena waktu itu Oyo, tahu Oyo Adioso, salah satu drummer kita, worship pastornya kita juga di Muda. Dia itu sembuh, dia udah divonis nggak lama waktunya karena dia punya penyakit autoimun. Terus didoakan sama anak kecil nih.
Jadi dia udah tanda tangan dari salah satu rumah sakit bahwa resikonya adalah ketika ada apa-apa di luar rumah sakit nggak tanggung jawab. Tapi udah apa sakit penyakitnya. Akhirnya Oyo tanda tangan, dia diajaklah pelayan di SKA tadi, Supernatural Kids Academy. Terus kita bilang, oke, Om Oyo, yuk turun yuk. Anak-anak ini mau doakan Om Oyo. Udah mereka taruh di sini lah tangannya, ada kakinya lah. Taruh semua tangannya. Bapak Oyo terus bilang, oke teman-teman sekarang teman-teman doakan Om Oyo ya. Lord, bless Om Oyo. Kasihan Om Oyo sakit main drum. Karena persediaannya semua sakit. Setelah itu masih lama terjadi mujizat. Oyo sembuh sampai sekarang. Bukan itu saja. Dulu kita biasakan setelah ibadah umum waktu itu kita selalu bilang ke depan ke para jemaat, oke Bapak Saudara sekalian, yang mau didoakan nanti bisa tunggu ke ruang tunggu di ruang fellowship. Nanti anak-anak kecil mau doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah satu ibu yang habis yang lagi sakit kanker payudara. Zera, anaknya Radi datang. Anda mau didoain nggak? Masih bisa 3 tahun, bisa baca, belum baca Alkitab. Terus akhirnya dia langsung doakan. Boleh. Nah ini Radi akhirnya malu dengan ini. Kenapa? Ya ketahuan siapa yang ngajarkan. Jadi Zera tumpang tanganlah ke ibu itu terus dia bilang, Lord, sorry ya, Lord, bless her, tete. Sembuhkan Tuhan, kasih nada, tahu gak sih? Tolong dia pulang ke rumah kering. Dan Tuhan sembuhkan. Karena di dalam Tuhan gak ada roh anak kecil. Gak ada roh, anak kecil enggak. Roh Kudus ya, Roh Kudus. Nah hari ini terkonfirmasi dengan apa yang saya sampaikan. Aku pun mau bahas tentang yang namanya kedewasaan atau dewasa. Dan sorry, saya harus ngomong ini. Kita semua belum dewasa semuanya. Karena dewasa bicara bukan penuh, full. Aku usia tertentu, aku udah pelayanan sudah dewasa. Enggak. Di dalam kehidupan kita masih banyak area anak-anaknya. Amin. Kita anaknya Tuhan, tapi terkadang masih anak-anak kelakuannya. Ada satu area mungkin saudara udah dewasa, tapi area lain belum tentu. Makanya di budaya kita bangun budaya apa? Untuk budayanya saling, bukan jadi si paling. Ada ya? Budaya sekarang kan? Belum. Ada si paling. Karena gini, kalau kita masih merasa jadi si paling, perhatikan baik-baik, susah buat kita untuk hidup saling. Aku lagi-lagi ya. Kalau kita masih merasa kita ini si paling, susah buat kita menghidupi kehidupan saling. Sedangkan Alkitab sering mengatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling memperhatikan. Kata saling itu banyak banget teman-teman. Makanya kalau kita hanya fokus sama gua si paling nih, agak susah. Di kitab pun kita bangun gue bahwa lu punya hak untuk ngomong apapun ke gue. Negor kita ini masih berproses, ya nggak sih? Sudah punya gelar, proses kan belum kelar. Ya nggak sih? Apa yang perlu kita banggakan di sini? Asli. Kak, kayaknya salah deh. Buka hati kita untuk Tuhan bisa tegur melalui siapapun. Karena ada area tertentu mungkin kita udah dewasa, tapi yang aku perhatikan banyak banget yang aku masih belum dewasa, yang masih kayak anak kecil. Dan sama juga gereja di sini lagi memperhatikan anak kecil juga sebagai generasi kalian. Inner child kita pun kita harus perhatikan saat ini. Situasi di mana dalam diri kita masih ada part-part masih baby, masih anak kecil, kita harus perhatikan. Masalah di sini, terkadang kita buru-buru. Anak kecil dalam diri kita kasih makan keras atau sok dewasa. Anak kecil ada waktunya memang harus makan susu. Masalahnya kita nggak perlu, kita masih kecil di area itu. Dalam pelayanan teman-teman merasakan kan, gue caper deh, cari perhatian, gak dikasih perhatian, marah. Kita semua ada fase itulah. Dulu pernah baper, bawa perasaan. Tapi harusnya levelnya berubah. Dulu baper, bawa perasaan, harusnya berubah jadi baper, bawa perubahan. Tapi gini, semuanya pasti lewati fase itu. Enggak. Semuanya. Paulus mengalami hal yang sama. Perhatikan baik-baik. Lagi ketol-kotolan dia melayani, lagi gila-gila dia melayani, tiba-tiba Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Dan dia katakan apa? Justru dalam kelemahan aku bermegah, karena waktu aku lemah aku menjadi kuat. Kita nggak bisa abaikan area lemahnya kita. Kita nggak bisa abaikan area ternyata kita ini di area ini masih anak-anak, masih baby. Kasih makanannya, tapi ada goalnya untuk jadi dewasa. Jangan-jangan
kita merasa dewasa, dan ternyata kita selama ini masih anak-anak. Makanya firman ini buat kita semua, termasuk yang bicara di sini. Indah kehidupan dalam Tuhan kalau kita punya kerendahan hati mau berubah setiap saat. Amin. Nah, mari kita lihat dulu dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Masih semangat sih? Semangat ya? Oke, baterai low. Oke. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kita sering mendengar kata ini Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Nah, permasalahan ini, kabar baik, perhatikan baik-baik ya. Kabar baik tidak akan menjadi sebuah kabar baik kalau kita nggak tahu kabar buruknya. Ulangi lagi ya. Kabar baik hanya bisa dikatakan sebuah kabar baik kalau kita tahu kabar buruknya. Contoh, teman-teman misalnya ke rumah kalian, masuk ke kamar kalian, dan kalian lihat, ya, di amplop ada diagnosa dokter, ada keterangan, surat keterangan bahwa kalian sembuh dari kanker. Ya, apa yang kalian lakukan? Hah? Sakitnya gua kapan di kanker ya? Kenapa? Kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya sakit. Tapi beda waktu teman-teman tahu teman-teman sakit, terus teman-teman datang ke rumah, masuk ke kamar, dan teman-teman lihat surat itu, pasti reaksinya berbeda. Kenapa? Teman-teman tahu kabar buruknya. Jadi kita akan lebih menghargai kabar baik waktu kita tahu kabar buruknya. Ini yang Paulus sering katakan selama dia melayani Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 6 kalau nggak salah dia bilang gini, Kristus Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia, dan diantaranya yang paling berdosa adalah aku. Dia terus bangun dalam pikirannya, ini aku hanya hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Ya, dikatakan Paulus sendiri katakan, Kristus yang kami beritakan, Yesus yang harus kita beritakan. Dan untuk benar-benar kita bisa mengabarkan kabar baik itu, kita harus menyadari kita ini hanya dilibatkan, disertakan oleh Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan. Kayak lagu tadi ya, datanglah kerajaanmu. Semoga itu benar-benar lagu yang kita nyanyikan dari hati kita. Jangan-jangan selama ini kita bangun kerajaan kita. Namanya kerajaan ada rajanya, ada peraturannya, ada umatnya. Kita ini siapa? Umatnya, yang harus ikuti apa maunya raja. Januari aku bukan raja itu ya. Udah pada nggak tahu ya. Kok gue tahu sendiri? Tua gue ya. Tahu? Yang Kasela, tahu yang Kasela. Yang raja itu bukan raja itu maksudnya. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kabar buruknya itu separah itu. Hidup di luar Tuhan separah itu. Tadi kita sudah bahas. Dunia sedang gila banget sekarang. Tadi sudah bahas tentang LGBT. Apa kepanjangan LGBT? Laki gelap, bini terang. Oke, gua tahu lagi belajar culture yang under sih ya. Thank you udah belajar culture yang under ya. Nah, thank you sudah menghargai walaupun gak lucu ya gitu ya. Nah, teman-teman ya, dunia benar ini lagi rusak banget teman-teman, serius dunia lagi rusak. Makanya tadi aku mau bahas tentang keluarga karena aku mau bahas tentang pengertian tentang perbedaan generasi dari generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, sama sekarang udah masuk ke generasi Alpha. Bentar lagi udah masuk ke generasi Beta lagi. Generasi yang sangat berbeda. Zaman dulu perlakuannya, tindakan kita menghandle anak kecil sangat beda, polanya jelas berbeda. Zaman saya generasi Y, iya nggak? Iya ya, betul banget ya. Kita tuh nonton Doraemon hari Minggu butuh kesabaran dan siap berproses dalam Tuhan untuk menunggu Doraemon minggu depan lagi. Sekarang ya Tuhan, teman-teman mau nonton Doraemon versi apa ada? Ya Indo XX1 lagi, LK21 enggak ya? Di YouTube banyak. Ya, zaman sekarang ini generasi Z masuk generasi Alpha. Ini mereka belum bisa baca, masih usia 4-3 tahun, tapi kok bisa mereka operasikan YouTube? Coba lihat YouTube, nge-search lagi Salto Futsal. Bisa. Iya, The House of Revival, khotbahnya Ishak tentang foundation. Dia bisa, kok bisa lihat ya. Zaman sekarang, nah itu jelas teman-teman, ini berbahaya banget kalau kita nggak aware tentang generasi yang segininya berkembang teknologi, yang kita kalau nggak sadar, kalau kita nggak awasi, kita akan kehilangan generasi.
Dan bahkan generasi saat ini disebut apa? Strawberry generation. Generasi strawberry. Apa itu strawberry? Generasi strawberry, generasi yang punya potensi, punya bakat, pintar, tapi nggak bisa mengalami yang namanya tekanan. Kalau strawberry kalau ditekan berair, gampang ngambek, gampang tersakiti. Tapi tahu gak sih? Justru disinilah peran kita sebagai anak Tuhan untuk menjangkau mereka. Kenapa? Firman Tuhan jelas katakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Makanya kita perlu sadar, di luar sana generasi lagi berteriak, mana anak-anak Tuhan? Yang selama ini cuma datang di gereja menunggu mereka. Mereka lagi menentukan mana anak-anak Tuhan yang ingin bawa gereja keluar. Mereka sangat nantikan itu. Dan tahu gak sih teman-teman, menjangkau generasi perlu yang namanya adaptasi dan mempertahankan esensi. Esensinya jelas harus Injil, gak bisa enggak. Tapi kita perlu beradaptasi. Pendekatan zaman dulu mungkin udah gak works zaman sekarang. Kita gak usah pakai lagi. Aku sharing ke siapa ya kemarin ini? Regi kalau gak salah ya? Ini gak sih? Yang pas lu curhat itu? Oh enggak, bukan curhat sih. Dulu ada ya. Aku bahas bahwa sekarang itu kita lagi mau coba masuk ke kampus karena 2 tahun kemarin Bunda lagi fokus ke dalam, lagi rapikan di dalam, lagi rapin semuanya karena ya kita sengalir-ngalirnya kita Tuhan tetap teratur ya. Ya hari pertama 2-3 dia itu rapi. Jadi kita lagi merapikan banyak hal dan kita lagi fokus ke situ dan kita lagi mau keluar lagi ke kampus, ke sekolah dan pendekatan ini jelas sekarang beda banget. Pendekatan melayani kita ke kampus pun dulu kan ya datang hari Jumat, ikuti MK mereka, persekutuan mereka, khotbah, mereka diberkati. Tapi untuk lebih efektif, kita harus duduk sama mereka. Ada yang datang, kakak, menurut kakak gimana ya? Aku punya masalah mental, boleh nggak sih ke profesional? Kakak, Tuhan itu mereka butuh yang namanya ada kita nih yang bisa mendatangi mereka, terbuka dengan segala pertanyaan mereka. Nggak harus pintar, setidaknya kita hadir buat mereka. Generasi butuh yang namanya kehadiran. Karena penerimaan membuat orang merasa dicintai, tapi kehadiran membuat orang merasa berarti. Sepenting itu ya. Kayak Yesus ketemu orang wanita di Samaria. Ya, dia kan harusnya nggak lewat situ. Tapi dia bilang ke murid-muridnya, saya harus lewat situ. Ada kata harus itu. Saya harus lewat itu. Itu apa? Satu orang, satu jiwa penting buat Yesus. Yang mengubah wanita Samaria itu, yang tidur sama bukan suaminya dia, yang udah nikah berkali-kali, tapi berubah karena perjumpaan dengan Yesus, yang pulang ke Samaria menjadi penginjil wanita pertama saat itu. Namanya Potini. Kalau ini apa? Petani. Ketawa. Namanya Potini. Kenapa? Buat Yesus pada yang baik, satu jiwa penting, tapi terkadang buat gereja satu jiwa nggak penting. Yesus surga merayakan satu jiwa yang bertobat. Surga bersuka cita. Kita satu jiwa datang kembali, kita komplain. Kok kita berduka cita jiwa datang? Apa sih? Aku habis melayani salah satu sekolah teologi di Palembang. Sumatera Selatan, tapi Palembang masih 6 jam lagi ke sana. Aku ngisi 2 KKR sama ada 3 seminar. Terus di KKR pertama biasanya orang tuh suka konsep ini ya, KKR terus maju ke depan, rebah. Aku sekarang udah fase di mana? Ya lu rebah hidup nggak berubah ya kan? Rebah, kejar rebah walaupun enggak. Jadi kalau aku doakan ya aku juga pegang di belakang. Ya mereka ngalami kuasa Roh Kudus ya jelas kita nggak bisa batasin Roh Kudus bekerja. Tapi percuma lu rebah hidup nggak berubah. Jadi waktu itu aku disuruh ada titipan dari sponsor. Kak, nanti tolongin nanti diajak. Oke, yaudah. Aku cobain akhirnya. Wah, semua datang ratusan dilawat luar biasa. Besoknya aku dikasih tahu, Kak, nanti jangan lupa ya, kurang lebih kayak kemarin. Sedap ya, kayaknya gemoy itu ya. Seru tuh banyak yang datang sekolah teologi, saudara. Terus akhirnya, terus bilang gini, tujuannya apa? Maksudnya apa tujuan? Ya kita mau orang yang berdiri itu, mereka datang sekolah di sini. Jadi apa yang aku lakukan? Aku minta maaf, aku nggak bisa bikin kayak semalam. Aku mau senangin Tuhan, bukan senangin manusia. Kalau bilang udah lakukan ini, ya aku bodo amat dari reputasi, nggak mau diundang bodo amat. Kita ini nggak mikir reputasi. Kita memikirkan apa yang menjadi keinginan itu, amin. Akhirnya udah, Tuhan cuma suruh aku untuk
anak-anak yang mau sekolah di sini berdiri. Dan sayangnya nggak banyak. Ya, surga bersuka cita, panitia berduka cita. Nih paham gak sih saudara? Perhatikan baik. Aku cuma bilang, oke teman-teman, lihat, buka mata kalian, lihat yang teman kalian yang berdiri, samperin mereka, peluk mereka. Mereka nangis-nangis. Pengen aja teman-teman, surga bersuka cita karena satu jiwa menjawab panggilan Tuhan. Tapi kok kita berduka cita kenapa? Satu jiwa. Maunya banyak kan? Amin. Nah kenapa menjadi seperti itu? Mari kita lihat di depan Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Ini kabar buruknya yang kita harus sadar lebih dahulu. Teman-teman masih aman ya? Ini belum masuk total loh. Enggak, bisa ini nggak bisa? Bisa. Ya. Nah, Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 katakan begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Ini kabar buruknya teman-teman. Jangan heran dunia hancur banget, berantakan banget. Karena memang ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat dunia rusak. Mereka nggak hidup dalam ordernya Tuhan. Ya, dan penuh dengan apa? Kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi karena bumi sudah rusak, akhirnya merusak orang yang ada di dalam. Ya, makanya kita ini puji Tuhan, Tuhan temukan kita semua. Orang tua kita, opung kita, opa-oma kita nggak tahu hidupnya kayak apa zaman dulu. Kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama ya, ada konsekuensi dari dosa. Dosa penyembahan berhala bisa 5 turunan. Dosa perzinahan bisa 10 turunan. Kebayang gak sih kayak 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun di atas kita itu ngapain aja, kita tahu gak sih? Mereka belum nonton tuh Passion of Christ. Belum nonton. Mel Gibson belum lahir zaman itu. Ya, belum lahir. Mereka berantakan kehidupannya dan kita kena ampasnya, kena dampaknya. Bahkan Alkitab banyak banget mencatat begini. Orang tua di Perjanjian Lama ya, orang tua memakan buah mentah, anak-anak merasa ngilunya. Kurang lagi ya. Orang tua memakan buah mentah, anak-anak yang merasa ngilunya. Pernah makan buah mentah yang asam, yang bikin ngilu? Kan harusnya kita yang ngilu. Tapi kalau kita mencatat bahwa anak orang tua memakan buah mentah, tapi anak-anak mengalami konsekuensinya. Jadi bumi itu rusak teman-teman, dan kita harus sadari ini, bumi rusak. Makanya Yesus datang, ini kabar baik buat kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Jadi yang tadi aku bilang, jangan merasa jadi si paling. Kita akan susah hidup saling kalau kita masih merasa si paling. Si paling dibutuhkan di gereja. Aku baru cerita tadi ke Will ya. Aku bilang gini, aku sempat bilang ke beberapa anak-anak kita, karena kemarin yang tadi aku bilang ada fase di mana kita lagi beradaptasi dan kita lagi mencoba banyak hal. Aku bilang ke dia, bro, lu nggak hadir, Tuhan hadir di gereja. Lu nggak ada, Tuhan tetap ada. Tapi ini rumah kalian. Gue sih berharap kalian ada di sini. Jadi nggak kayak, ayo dong WL lagi. Seakan-akan si orang-orang ini yang menghadirkan Tuhan datang ke sini. Kagak, bukan lagu yang diulang-ulang yang buat Tuhan hadir, kagak. Tuhan hadir karena cintanya. Perhatikan baik-baik. Siapa kita yang bisa menarik dia? Emang hadirannya itu kayak lagu TikTok, kok bisa turun naik, kok bisa turun naik, kok bisa turun naik terus. Kagak. Capek banget tuh. Naik lagi. Kagak. Kita tadi menyembah Tuhan untuk responi kehadirannya dalam kehidupan kita, yaitu omnipresence. Bukan lagu yang kita nyanyikan membuat dia hadir. Cintanya kepada kita membuat dia hadir, yang gak mau ninggalin kita. Mari kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Bukan supaya dia hadir, dia selalu hadir. Dia gak mau pisahin kita, dia gak mau ninggalin kita, men. Makanya Yesus tahu dunia rusak, Tuhan tahu dunia rusak, dia datang lebih. Dan next slide, ada satu gambar yang aku suka banget gambar ini. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media ya. Gambar dari domba, ya, yang healing. Zaman sekarang ya, kan gue mau ke Bali, ngapain lu? Mau healing hilang lu. Paylater bertambah lagi. Cicilan makin banyak ya. Bukan domba yang healing. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kisah dari tentang domba yang hilang. Nah, ada 2 faktor. Tapi sebelum aku bahas 2 faktor kenapa domba itu ditemukan, tapi apa yang membuat domba itu hilang?
Pertama gini, domba itu binatang yang lemah, yang rentan dengan banyak hal. Jadi yang hilang itu kenapa? Suka keasyikan sendiri. Asyik, makan rumput, di luar kawanan. Makin lama di luar kawanan dia bodo amat. Makanya perlu diawasi sama gembala terus. Makin jauh, akhirnya domba itu hilang. Ya, jadi dia suka keasyikan sendiri, jauh dari kawanan. Ya, terus akhirnya dia jadi hilang. Kenapa ini? Ada apa dengan ini? Apa? Oh iya. Ya. Ya pesan aku ya, ketika yang hilang itu datang jangan domba hilang pulang, jangan. Pesan aku bilang jangan please. Karena gini, buat mereka itu datang itu progress guys. Ya, nggak semua orang kuat dengan candaan kita. Ya, nggak semua. Aku pun belajar. Karena orangnya suka bercanda di gereja, di pastoral kan suka baca tapi, ya ketika aku salah minta maaf. Ingat bebek ya. Bicara tentang minta maaf itu nggak selalu tentang benar atau salah. Minta maaf justru tanda kamu cinta. Even kamu nggak salah, tapi karena kamu tahu orang lain ini penting buat kamu minta maaf aja. Bro, sorry ya kalau perkataanku itu menyakiti lu. Saya sorry aja, buat apa sih reputasi? Ngapain? Kalau orang itu penting buat kita, apalagi kita tahu itu penting buat Yesus, minta maaf aja. Ya, jadi janganlah buat bercanda. Anak hilang pula, nah, bro itu udah datang. This is your home. Tuhan sayang sama lo. Amin teman-teman. Nah, sekarang kita bahas kenapa? Gini, apa yang membuat domba itu ditemukan? Teman-teman bisa jawab? Apa yang membuat domba itu ditemukan? Kalau tadi kan dia hilang karena suka keasyikan sendiri, jauh dari kawan, dia nyaman dengan hal itu. Ya, nyaman dengan hal itu. Perhatikan baik-baik ya. Yang membuat kita nyaman belum tentu buat kita aman. Ya, ingat ya, jangan fokus sama yang besar, tenang, belum tentu benar. Perhatikan baik-baik. Matius 7 katakan bahwa lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasan dan begitu banyak orang melaluinya. Jadi besar, tenar, belum tentu benar. Yang buat kita nyaman belum tentu buat kita aman. Tapi aku nyaman kak sama dia aja, gemoy banget kalau pacaran sama dia. Ya, apalagi zaman sekarang orang pacaran itu bayar aja. Pacaran demi kepentingan sosial media. Wow. Kak, aku mau pacaran sama dia. Kenapa? Mukanya estetik. Gimana konsep muka estetik? Ya. Teman-teman, pacaran bukan untuk kepentingan sosial media, teman-teman, pacaran untuk kepentingan kerajaan Allah. Oke, balik naik ke topik ya. Oke, tadi kenapa domba hilang? Nah sekarang ini, kenapa domba ditemukan? Pertama, kita tahu semua bahwa karena inisiatif gembalanya. Ya, jadi domba bisa ditemukan karena inisiatif dari gembalanya. Yang dia rela hilang 99 domba demi satu domba yang hilang. Karena inisiatif gembalanya. Tapi kalau cuma alasan inisiatif gembalanya, nggak 100% domba ditemukan. Perlu faktor yang kedua. Apa itu? Teriakan domba. Ya, thank you domba. Suara domba apa? Bener nggak sih? Kayak gitu suara domba, ibu nggak tahu. Sama kayak kami nggak sih? Mungkin. Kebayang sih kalau domba cuma diam doang? Gembala sibuk cari, gimana ya dombaku? Tapi kalau disertai dengan teriakan domba itu jelas pasti akan ditemukan. Jadi domba ditemukan karena faktor dua hal ini. Inisiatif gembala dan teriakan domba. Dan domba ini bicara tentang kita. Sadar kita perlu ditolong. Makanya Yesus katakan sebelum dia terangkat ke surga, adalah lebih baik bagi kamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi supaya apa? Penolong itu bisa datang kepadamu, diberikan kepadamu. Ya sekarang adalah lebih berguna supaya aku pergi supaya penolong datang, Parakletos datang. Kenapa Roh Kudus dikatakan penolong? Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong? Kenapa? Karena kita semua butuh ditolong. Sang penolong ini nggak bisa kita rasakan dengan maksimal kalau kita merasa kita nggak perlu ditolong. Hello? Sudah kita berteriak, Tuhan tolong aku masih sombong. Aku masih ada di area ini Tuhan.
Stop menjadi si paling. Ini proses seumur hidup teman-teman. Menjadi dewasa proses seumur hidup. Makanya Kolose 3:10 kata gini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk mencapai gambar kalinya. Jadi pertobatan bukan monumen di masa lalu, tapi sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Sebagai gembala, pemimpin, aku semakin rasa gila ya. Banyak salahnya, banyak bobroknya. Semakin sadar aku buat kesalahan banyak. Tapi aku tahu gini, bagian aku bukan tinggalkan pelayanannya, tinggalkan dosaku. Bukan pelayanannya, bukan panggilan Tuhan. Banyak salahnya teman-teman. Kita jadi domba yang harus berteriak, minta tolong Tuhan, tolong. Amin. Nah, mari kita lihat satu slide ini baginya. Nah, ini kalau teman-teman sadari ya, ini ada dalam diri kita. Bicara tentang identitas kita, ada 3 area ini. Ada yang namanya shiny identity, ada yang namanya real identity, ada yang namanya true identity. Nah, kita mungkin sering dikotbahkan ini true identity. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia. Siapa kita? Anak-anaknya Tuhan, amin. Ini sering kita bahas. Jangan bilang siapa kita Indonesia, jangan. Kita anaknya Tuhan yang dicintai, dibanggakan, diinginkan Tuhan. Kita bahas dan kita tahu hal ini, amin. Tapi kita lupa ada 2 area lain ada dalam diri kita. Yang pertama shiny identity. Apa ini? Persona kita. Identitas yang kita bangun atau kebangun sendiri. Persona. Tadi sosial media, Kariko nih. Ini pasti orangnya serius murni. Oh, postingannya rohani terus. Padahal kalau ketemu, gorengnya banyak sekali ya. Tapi itu persona, sesuatu yang kebangun. Aku nggak bangun itu, tapi kebangun. Atau kita bangun juga. Wah, orang ini pasti, apa? Shiny, sesuatu bicara tentang reputasi, persona yang dibangun atau kebangun sendiri. Dan yang kedua ada real identity. Nah, inilah diri kita yang saat ini yang menjadi seperti ini karena apa yang terjadi di masa lalu. Ada luka, ada trauma, ada benih-benih yang salah yang terlanjur tertanam dalam kehidupan kita. Ada belief-belief yang keliru yang tertanam dalam kehidupan kita yang membuat pada akhirnya kok gua punya pemikiran kayak gini ya. Makanya Yesus katakan dalam Matius 15:13 gini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Nah, kita harus sadar area ini kita ada, teman-teman. Kok gue sombong ya, kok gue masih gak percaya sama Tuhan ya? Apalagi masa lalu kita itu kan berbeda-beda. Ya makanya aku suka banget dalam konsep pemuridan. Karena pemuridan itu gak fokus sama si pemurid, sama si murid, tapi fokus sama Yesus. Ya, kenapa? Beda orang, beda cara. Butuh Tuhan banget dalam pemuridan. Calvin tahu satu anak yang kulayani di Manado, yaitu nikah. Udah 2 kali, usianya masih belum 4, udah punya anak. Hidupnya hancur banget, berantakan banget. Tapi sekarang dia udah ada di beberapa TV. Untuk layani dia butuh waktu banget. Teriak-teriak iya. Tapi apakah yang lain aku teriak sama dia? Enggak. Tergantung sekerasnya apa. Ini kerasnya kayak batu, sekerasnya ini. Pulang. Sekeras itu. Tapi dia tahu karena Kariko punya love banknya banyak sama dia. Tuntutan aku disertai dengan tuntunan dari aku. Makanya dia gak berontak. Karena menjangkau generasi, kalau kita cuma sekedar menuntut tanpa menuntut, kita akan kehilangan mereka. Tuntutan harus disertai dengan tuntunan. Karena tuntutan tanpa tuntunan akan menghasilkan pemberontakan. Baper dia kak, sekali lagi. Udah lah, gak usah selfish, gak usah egois. Ini semua tentang Yesus, tentang Tuhan. Kita kan sering nyanyi kan, it's all about you. Yakin. It's all about you. Yakin. Ada orang yang lu gak suka, di situ lu menghindar. Lu gak salomi, lu gak peluk. Masih kedagingan lu kan? Yakin it's all about Jesus. Ada agenda yang Tuhan gagalkan, lu kecewa sama Tuhan. Bicara it's all about Jesus, ini tentang Raja kita. Tadi, foundation, dasar kita apa? Yesus atau ego kita? Maka aku rindu bahas tentang rumah sebenarnya keluarga, karena terkadang kita perlu memang punya rumah di luar rumah. Tapi bukan untuk lari dari rumah. Menerima rumah, belajar di rumah, dan kembali lagi ke rumah. Di sini mungkin kita dapat tepuk tangan, pelukan, pujian.
minuman yang jatuh. Tapi di luar sana, di rumah kalian mungkin teman-teman gak ada. Tapi disuruh kita belajar, jadikan Yesus segala-segalanya. Kamu cari apa di sini? Berhala kamu terisi, berhala penerimaan, kenyamanan, posisi. Yesus harus jadi dalam hidup kita. Jadi waktu kita balik ke rumah, walaupun kita dapat tepuk tangan, pelukan pisau kayak aku mengasihi papa, mama, bukan supaya mereka balik sama aku kan. Saya sama. Amin. Nah kita harus sadar, ini teman-teman kita punya ini semua. Ya, ada perkataan yang sangat menarik dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan waktu Adam dan Hawa itu dalam dosa. Ingat Adam dan Hawa, bukan Adam dan Inul. Itu Adam Suseno ya. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi. Terus Tuhan tanya, ini menarik banget. Statement dari Tuhan itu menarik banget. Dia kata ini, Adam, Hawa, di mana kamu? Kenapa aku bilang unik? Karena Tuhan kan maha tahu. Tadi aku bilang kan dia itu omnipresence, maha hadir. Tapi dia juga omniscience, maha tahu loh. Kok seakan-akan Tuhan nggak tahu? Siapa tuh nanya, di mana kamu kau? Soalnya bukan Tuhan nggak tahu, tapi kadang kitanya nggak mau tahu kita di mana. Termasuk hari ini, di mana kamu? Di pop hotel kak? Bukan itu jawabannya. Di mana kamu artinya? Di mana kondisi hati kamu? Di mana kondisi pikiran kamu? What's your struggle? Masih ada kecenderungan apa? Gak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa kita malu berdoa sama Tuhan? Orang dia terima kita apa adanya. Dan saking baiknya dia akan gagal biar kita tak seadanya. Di manakah engkau? Sama juga waktu ada orang yang lumpuh di kolam Bethesda, ya, tahu kisahnya? Di 26 tahun kalau masalah dia lumpuh nggak bisa jalan. Yesus datang. Terus Yesus tanya, mau gak kamu sembuh? Loh, teman-teman kalau jadi orang itu, teman-teman jawab apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya iyalah pengen sembuh. Orang datang ke kolam itu pengen kesembuhan. Ya, tapi kenapa Yesus bertanya? Tapi kenapa? Karena gini, Yesus tahu dia itu sadar kesembuhan itu datang dari pribadinya. Sama juga dengan kita saat ini, perhatikan baik-baik. Kita semua tidak terkecuali. Mau kita sembuh? Masih banyak men. Kita semua lagi berobat jalan. Terus sama yang lagi berobat jalan gak usah saling menghakimi gue. Cil, dosanya aja beda. Terus sama yang lagi berobat jalan tuh, sama-sama lagi berobat jalan, guys. Yesus yang mati buat manusia gak hakimi manusia. Kenapa kita yang gak mati buat mereka, kenapa kita menghakimi mereka? Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 3 kata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, next slide, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Ini bagian dalam hidup kita ada roh, jiwa, tubuh. Waktu kita lahir baru, semua sudah lahir baru kan? Atau ada yang baru lahir? Kita semua sudah lahir baru. Nah, apa yang baru? Rohnya. Roh kita sudah diperbaharui. Dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa panggil apa? Abba, Bapa. Kenapa? Ada roh anak. Tapi jiwa kita masih terus-menerus harus diperbaharui. Makanya tadi aku bilang Kolose 3 ayat 10 katakan apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk mencapai gambar kaliknya. Amin. Apa jiwa? Pikiran, perasaan, keinginan. Nah, area ini yang Tuhan terus akan intervensi terus. Berubahlah cara berpikir kita, berubahlah cara berkeinginan kita, berperasaan kita. Amin. Kita nggak akan pernah bisa didewasakan oleh Tuhan kalau masih mendewakan perasaan kita. Ya teman-teman coba ya. Dulu kan menyembah ukurannya apa? Buru-buru berdiri kan? Tuhan hadir. Oh, Tuhan hadir nih. Padahal kedinginan. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Malah kedinginan mungkin apa? Buru-buru berdiri. Tapi kalau orang yang dewasa dalam Tuhan, ukurannya bukan karena kita rasa, tapi karena kita percaya. Wah, yang mau yang ini, Tuhan gak hadir. Loh? Ukurannya apa? Sini. Makanya berhenti, makanya menyembah penyembah.
berhenti menyembah lagu penyembahan. Stop it. Semua itu hanya membantu kita terhubung sama Tuhan, tapi bukan untuk disembah. Kita harus sembah Tuhan. Jadi mau siapapun WA-nya, mau apapun lagunya, mau lagu di obo-obo kayak Dio Bobo, akhirnya Dio Bobo. Pada nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak, kecuali lagu itu bukan lagu. Nggak nyambung ya. Tapi paham nggak sih teman-teman? Orang yang dewasa nggak hidup karena apa yang dia rasa. Orang yang dewasa akan hidup karena apa yang dia percaya. Makanya Tuhan mau ubah apa yang kita rasakan, jangan hidup dengan rasa-rasa lagi. Tuhan mau ubah apa yang kita pikirkan juga. Bahkan pertanyaan bebek, Tuhan akan ubah apa yang kita inginkan. Nah ini keindahan hidup dalam Injil. Injil akan membuat kita bukan sekedar fokus sama apa yang kita inginkan, tapi Injil akan mengubah apa yang kita inginkan. Dulu keinginannya apa anak muda sih? Kak, aku pengen deh punya suami kayak artis Korea. Dulu keinginannya, tapi perjumpaan dengan Injil merubah harusnya. Tuhan, gak apa-apa Tuhan mukanya gak artis Korea, tapi yang penting dia lebih mencintai Tuhan daripada aku. Ada yang ngomong dua orang itu, aku gak apa-apa deh diduakan oleh kamu. Yang penting yang pertama di kamu itu Tuhan. Kok gue ngomong apa itu? Jadi berubah yang kita inginkan. Nah, ada satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu bagian A-nya. Bagian B-nya begini, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bagian B-nya. Bagian C-nya ngomong begini, supaya apa yang kamu minta di dalam nama Bapakku, di dalam kepada Bapa dalam namaku, akan kuberikan kepadamu. Itu bagian C-nya. Nah, kita suka banget bagian C-nya. Mau minta-minta mulu, makanya konsep doanya konsepnya nodong, bukan minta tolong. Nodong Tuhan, aku mau dong pacar dia, aku menembak besok. Kalau dia terima cinta aku mau deh pelayanan. Nodong kan? Nembak, ditolak. Dia yang rugi, tolak anak raja. Doa lagi, oh Tuhan aku mau ini. Nembak lagi orang yang sama, ditolak. Dia yang rugi, tolak anak siapa? Anak raja. Ketiga kali nembak, ditolak. Ngaca. Udah banyak berbenah diri. Ya, kenapa? Sometimes rejection is new direction. Sometimes rejection is God's protection. Mungkin bukan dia. Mungkin dia. Amin. Coba kanan kiri, bukan dia. Ini teman-teman ya. Jadi konsepnya kalau kita sadar ya, kita fokus sama bagian C-nya. Kita minta. Nah, kita lupa mengimani bagian pertamanya. Kita ini dipilih oleh Tuhan, bukan kita pilih Tuhan loh. Itu kasih karunia Tuhan, kehormatan, kebanggaan buat kita. Siapa kita kok bisa dipilih oleh Tuhan? Kehormatan loh, dipilih oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan, disertakan oleh Tuhan dalam rencananya Dia. Itu kehormatan, bukan beban. Terus yang kedua bagian B-nya dikatakan apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta. Nah, jangan fokus ke C-nya dulu. Bagian B-nya itu kita harus lakukan. Kan di poin inilah kita dilatih oleh Tuhan untuk mengubah keinginan kita. Kalau kita sudah lakukan itu, keinginan kita pasti gak aneh. Ya gak sih? Keinginan kita gak aneh, kenapa? Tuhan berhasil mengubah apa yang kita inginkan. Nah, kita belajar jadi dewasa. Next slide. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman, aku itu lagi naik meeting. Nah, terus aku sengaja waktu naik Gojek online. Ya, nge-Gojek, dan entah kenapa aku biasa Grab user. Aku lebih suka Grab. Ya, sama kayak Maps, aku lebih suka Waze daripada Google Maps. Karena Waze itu pernah mengecewakan, tapi nggak pernah aku tinggalkan. Ngapain sih? Nah, maksudnya apa? Nggak nyambung ya? Oke, ya udah. Akhirnya aku pakai Gojek lah, dan aku pesan. Nah, aku tuh selalu mencoba menghidupi nilai honor.
Ya, termasuk salah satunya adalah waktu. Aku tuh terganggu kalau aku itu nggak on time, terganggu banget. Oke lah orang lain on time nggak apa, tapi aku mau on time. Karena bentuk aku honor orang adalah aku menghargai waktu mereka. Ya karena terkadang gitu ya, kadang kita kalau ibadah belum mulai karena belum banyak yang datang. Kita lebih menghargai orang yang terlambat daripada yang datang tepat waktu. Ya, makanya WL suka lupa itu. Ya, padahal kursinya cuma mungkin 100 orang terus bilang, Tuhan terima kasih yang datang mungkin baru 4 orang. Tuhan terima kasih untuk ribuan orang lah, ribuan. Emang kenapa kalau 4 orang? Wah nggak dia. Itu bukan iman, itu aman. Ya, jadi karena aku sangat menghidupi ya namanya prinsip ketepatan waktu. Ibu cuma telat 1 menit, aku telat. Aku telat. Aku minta maaf ke orang. Jadi waktu aku pesan ini mau meeting sama mentorku juga di Jakarta. Terus aku udah pesan, terus aku lihat, ih lama kok nggak nyampe-nyampe. Cek lagi. Lama. Udah, gue udah punya planning ya. Gue akan kasih bintang dia. Atau gue kasih dia bintang nanti malah. Gue mau kasih bintang rendah lah pokoknya. Terus udah siap-siap untuk kasih review yang jelek lah. Terus pas ketiga kali aku mau coba cek handphone aku dan aku kaget. Di situ ada keterangan, namanya Pak Rudi. Terus ada keterangan di situ bahwa dia itu Pak Rudi namanya Pak Rudi dan dia itu tunarungu. Jadi Pak Rudi ini tunarungu. Nah, tahu gak sih? Perhatikan depan. Tiba-tiba reaksi aku yang awalnya pengen marah berubah jadi ramah. Kenapa? Karena aku tahu dia sakit. Pas dia datang, marah lu. Akhirnya aku naik dan sampailah aku di tempat tujuan aku, dan sebelum aku turun, sebelum aku pergi dari aku foto ini karena di sini ada keterangannya. Saya tunarungu, mohon kerjasamanya. 20 meter sebelum belok, tepuk pundak saya. Kalau belok kanan, tepuk pundak sebelah kanan. Kalau mau belok kiri, tepuk pundak sebelah kiri. Dan kalau berhenti, tepuk dua-duanya. Ya, jadi pertanyaan, kalau klakson gimana? Ketok kepalanya. Parah kan? Jadi untuk belok kanan, dan tau pasti teman-teman, waktu aku lihat itu aku kayak, Tuhan, apa yang mau Tuhan ajar melalui kejadian ini? Tuh cuma bilang, recall ya, reaksi kamu berubah ketika kamu tahu dia sakit. Tahu gak sih, orang-orang sekeliling kamu, termasuk kamu, juga sakit. Waktu kamu tahu kita ini lagi berubah jalan bersama, kita gak sibuk menghakimi, kita akan belajar memahami. Yang dulunya pengen marah jadi pengen ramah. Kamu tahu gak sih, kita harus sadar setiap hari kayak gini. Makanya di jalanan aku di Jakarta itu menunjukkan kondisi hati kita banget di Jakarta. Ya, wah, jalan Jakarta kan padat banget ya. Makanya kalau naik motor, aku tuh pengguna motor. Kalau naik motor tuh ada berantem namanya berantem apelu. Tahu berantem apelu? Apelu? Lu apa? Apelu? Sebatas apelu. Aku pernah kayak gitu. Tapi karena Injil. Ini adalah kekuatan Allah. Walau kamu tahu kebenaran itu memerdekakan. Kamu berubah. Disenggol, dulu kan bisa disalib. Kok disalib, cukup Yesus yang disalib. Kenapa yang disalib? Salah. Wah, disalib, disenggol. Wah, awalnya pengen marah, udah kayak biasa kan apa lu berubah? Weh, God bless you. Injil, amin. Injil yang mengubahkan. Jadi kata tadi, Tuhan bukan hanya mengubah apa yang kita rasakan, yang kita inginkan, tapi juga mengubah apa yang kita pikirkan. Makanya pertobatan kenapa dikatakan perubahan cara berpikir, metanoia. Walaupun pertobatan ada maknanya dua, pertobatan. Ada metamelomai sama metanoia dalam bahasa Yunani-nya. Metamelomai itu adalah rasa penyesalan, tapi harus disertai dengan namanya metanoia, perubahan cara berpikir. Yudas Iskariot itu dia bertobat loh. Di Matius 27, dia itu bertobat, dia itu menyesal. Tapi pertobatannya dia cuma sampai di menyesal. Hanya sekedar metamelomai, tapi nggak disertai dengan namanya metanoia. Perubahan cara berpikir. Nah, kita semua bertobatnya harus dua ini. Ada rasa penyesalan, Tuhan aku salah, aku bobrok, aku layak dihukum. Tapi karena kebaikan Tuhan aku diselamatkan, aku tetap dicintai oleh Tuhan dan aku mau berubah. Tuhan, berubah cara berpikirmu. Amin, teman-teman.
Supaya kita nggak hidup stay di tadi realnya kita, tapi mau terus menghidupi true identity kita. Nah, apa true identity kita? Yohanes 1:12 cepat aja. Katakan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita semua di apa? Dijadikan apa? Anak. Ini true identity kita. Tapi kata anak di sini dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata teknon. Tuh anak-anak yang di sana tuh. Anak-anak yang belum ambil balik. Tapi baliknya baik, arahkan juga di hati kita masing-masing. Kita juga masih ada area teknonya. Karena kedewasaan nggak bicara tentang usia. Kedewasaan nggak bicara tentang banyaknya pelayanan, bro. Kedewasaan itu bicara tentang bagaimana kita mengerjakan pertobatan dan mengarah kepada keserupan seperti Kristus. Amin. Nah, makanya perhatikan baik next slide. Sudah dijadikan anak bukan alasan untuk kita untuk hidup seenaknya. Karena kasih karunia Tuhan jadi anak. Amin. Tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya, mengabaikan proses Tuhan. Makanya dikatakan dalam Roma 8:19-21 bilang begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, ada perubahan kata anak di sini. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia menggunakan kata teknon, kata anak di sini menggunakan kata huios. Bahwa dunia sedang rindu dan menantikan. Kalau dalam bahasa asli digambarkan begini, kayak orang melari. Kalau lomba lari ya, kayak gini. Ya, kalau ini kan beda ya. Gini. Terus dunia sangat menantikan itu kayak gini. Udah mau siap-siap start. 1, 2. Dunia itu sangat rindu lagi menantikan orang-orang yang mau didewasakan oleh Tuhan. Bukan iya, Tuhan baik. Aku disini kalau gua anak, iya. Karena kebaikan Tuhan. Kita semua anak, asli benar gak akan berubah status kita. Sekarang tetap anak kayak anak yang hilang kan. Dia pergi sebagai anak, kalau kita dianggap anak kan. Walaupun dia punya mental udah menjadi budak aja, kita tetap anak. Karena kasih karunia Tuhan kok. Tapi masa iya jadi anak gampangan terus, jadi anak yang bukan anak gampangan, anak yang belum mau belajar jadi dewasa. Makanya Tuhan mau kita semua apa? Didewasakan. Makanya next slide, perhatikan baik-baik. Tuhan rindu mendewasakan kita supaya apa? Next slide. Kita berhenti mendewakan kedadingan kita. Amin. Ego kita, pride kita, reputasi. Kakakku punya masalah dalam keluarganya beberapa waktu lalu. 2 tahun lalu masih ada almarhum waktu itu. 3 tahun lalu masalah. Aku drop banget. Dan tahu gak sih? Aku kesel kenapa? Reputasi. Pendeta, gembala. Kok kakakku kayak gitu? Aku harus tegur. Kenapa demi reputasi kamu benci aku? Aku bertobat, aku bilang kakak, aku gak setuju apa yang kakak lakukan. Tapi tetap anggap kayak gitu kakakku. Yang aku banggakan. Kedepannya mau kayak gimana pun aku tersayang sama kayak gitu. Satu buat reputation. Yesus Raja rela kehilangan apapun. Kita siapa? Amin. Ibrani 12:5-6. Katakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap apa? Enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai apa? Huios. Kembali lagi. Makanya Yesus dalam Yohanes 1:14 kata begini, Dia anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dulu aku pisahkan kasih dan kebenaran. Pisahkan dulu. Kalau pikir kasih dan kebenaran dipisahkan, nggak bisa. Dalam menghidupi kasih ada kebenaran, dalam menghidupi kebenaran ada kasih di sana. Amin. Karena kalau teman-teman cuma fokus yang tadi sampaikan kebenaran tanpa terhubung dengan mereka, jangan heran mereka terintimidasi, bukan terinspirasi. Koreksi tanpa koneksi membuat orang terintimidasi. Pasti kan sebelum kamu mengkoreksi banyak orang, terkoneksi dengan mereka. Kalau banknya banyak, teman-teman mau ngomong apa mereka tahu kok, karena teman-teman sayang sama mereka. Ini nggak punya love bank sama mereka, ngatur-ngatur, tuntut banyak. Jadi aku lagi lakukan dulu yang pas tahun lalu 2,5 tahun, 2,5 bulan aku di Manado. Aku harus balik dengan segala kekesalan aku, arogansi aku, datang marah-marah ke orang di Jakarta. Kok gini-gini? Beda rasanya. Dulu aku ngomong gitu ke mereka bisa terima. Karena love banknya lagi nggak ada sama mereka, lagi nggak banyak. Mereka melakukan kok beda, kan sama aja sebenarnya. Tapi kan love banknya nggak ada teman-teman. Makanya kita harus punya kedewasaan, udah lah, merendah.
Ya Tuhan harus jadi segalanya, amin. Nah kenapa kita perlu dewasa kan next slide? Mau habis. Nah ini teman-teman ada emas. Teman-teman tahu emas kan? Tahu emas? Suaminya Mbak. Udah mau habis senang ya. Nah emas pertama kali ditemukan bentuknya nggak indah. Loh, berharga nggak? Banget. Tapi untuk menjadi cincin yang indah, gelang yang indah, kalung yang indah, butuh yang namanya proses. Tuhan sudah jadikan kita anak, teknon. Tapi untuk membuat kita jadi dewasa, butuh yang namanya proses. Kita semua sudah jadi pribadi yang indah, berharga. Soalnya kita semua sudah jadi pribadi yang berharga. Tapi untuk menjadi pribadi yang indah serupa, butuh yang namanya proses. Jangan lari dari proses ini. Proses ini teman-teman akan mengalami namanya benturan. Jangan heran kamu akan dibentur kalau mau dibentuk. Sok pindah-pindah gereja. Namanya ketemu orang sama. Dikit-dikit pahit tuh orang atau pare. Tahu pare kan? Enggak. Lu mau cari apa? Ingat baik keluarga Tuhan bukan sumber kasih. Sumber kasih itu Tuhan. Manage ekspektasi. Supaya gak terluka karena ekspektasi kita. Justru kita bersyukur ya, besi menanamkan besi. Kalau kita nggak mau diproses sekarang, kita pasti akan diproses nanti. Pilih aja sekarang atau nanti. Amin. Jadi harus lewati proses. Nah, kalau kita mau diproses ini, perhatikan next slide. Kita harus jadi ini. Harus jadikan Yesus jadi pusat. Kalau enggak, hati kita tersesat. Bisa pelayanan, tapi pelarian. Bisa pelayanan, tadi shiningnya, gemoy, pelayanan. Kalau Yesus jadi pusat, kita mau berproses dan akan terus dekat dan taat sama Tuhan. Amin. Nah, aku tampilkan ini gambar ini. Tahu dua kisah ini next slide. Ada wanita yang memecahkan buli-buli pualam sama Daud yang menyerang Daud lagi. Daud siapa juga? Yudas yang mengkhianati Yesus dan 30 lebih. Tahu dua kisah ini? Apa yang membedakan dari dua kisah ini? Wanita yang memecah buli-buli pualam, di mana harga minyak wanginya ini, tahu gak sih, seharga gajinya selalu. Kenapa dia bisa hancurkan itu? Karena dia melihat Yesus sebagai pribadi yang indah dan segalanya. Yudas menyerahkan Yesus cuma dengan 30 keping perak. Bagaimana Yudas melihat Yesus? Dia menggunakan Yesus sebagai pribadi yang berguna bagi dirinya. Yang satu melihat Yesus sebagai pribadi yang indah dan segalanya. Yang satu melihat Yesus sebagai pribadi yang berguna bagi dirinya. Makanya terkadang kita menggunakan pelayanan untuk lari dari Tuhan. Kelihatan baik. Buat apa kalau kita kelihatan baik dan orang nggak bisa kena dampaknya? Makanya kita harus jadikan Yesus segalanya. Amin teman-teman. Bapak akan tutup dengan pesan. Aku boleh minta tolong pemain keyboard datang ke ulang tahun pernikahan. Jangan tuh. Nyanyi lagu itu. Cintakan. Lagi pengen nyanyi aja. Nah, bapak tutup dengan kisah ini. Next slide. Ini kisah yang sangat terkenal. Kisah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah teman-teman tahu kan ada 3 tokoh yang di kisah ini ya, dalam Lukas 15 ini ya. Ada bapak, si bungsu dan si sulung. Dan kita tahu semua sebenarnya yang hilang dua-duanya. Ya, kalau si bungsu hilang di luar rumah, sulung hilang di dalam rumah. Nah, aku bilang ini teman-teman coba mendiagnosa masing-masing. Teman-teman yang mana? Ya, teman-teman anak yang mana nih? Ya, nah kisah ini menceritakan bahwa waktu itu bungsu minta warisan kepada papanya. Dan meminta warisan belum tepat waktu itu mengutuki ayahnya untuk mati. Di waktu dia minta, sini pak, aku minta warisanku. Seperti gini, tradisinya bilang gini, lu minta warisan belum waktunya lu mengutuki ayah lu. Bilang, pak mati aja lu. Si bungsu pergi, ada di satu momen dia menyerah, dan pada akhirnya dia pengen balik sama Tuhan. Dan ingat, dia balik kenapa? Bukan karena kangen papanya. Karena makan. Jangan hakimi orang yang datang sama Tuhan karena cari berkat, cari pacar, cari jodoh. Terserah motivasi mereka mau kayak gimana pun datang sama Tuhan.
Tapi ingat baik-baik, selama mereka datang sama Tuhan, Tuhan gak pernah punya motivasi yang salah terhadap mereka. Oh kemarin salah satu konferensi di Semarang, konferensi besar, aku datang ke sana dan aku kayak, ya lagi di fase dimana, tuh kalau altarku tuh kayak, aduh, gini-gini udah lelah dengan gini-gini lah ya. Terus Tuhan cuma tegur aku, terus bilang, kok jangan halangi mereka datang. Ya mungkin ada orang cuma rebah, gak berubah, tapi mungkin ada satu orang yang udah berubah. Si menghakimi, si paling, si bungsu ini balik bukan karena cinta sama papanya, karena makanan. Dan si bungsu ini punya 3 skenario dalam berpikirnya. Bilang, waktu aku pulang sama papa, ini belum ketemu ya, bilang gini, aku akan ngomong 3 hal ini. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang umpahan Bapa. Ada berapa skenario? 3. Dia bilang gini, Bapak aja, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apa? Apa aja? Kayak apa? Lupa ya. Ada 3 skenario. Terus waktu dia mulai pergi kepada papanya dan dia ngomong ke papanya, Bapak, ini udah ketemu papanya. Aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sampai pernyataan yang kedua, bapaknya manggil hamba-hambanya untuk melayani dia. Dia nggak sampai ngomong pernyataan yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang bapak. Kenapa lu pergi sebagai anak tak jangan mana? Tapi bapak kasih identitasnya, Tuhan nggak akan berubah. Bapak kasih sama floppy kiss. Wah dikasih semuanya, terus dibawa anak itu biar diadakan pesta. Dari kejauhan, anak sulung melihat, iri. Udah seharian, layani bapak gua, udah pelayanan. Kok Tuhan baik banget sama si bungsu ya? Kok bangga? Terus apa yang bapaknya lakukan? Bapak sampai itu. Teman-teman tahu gak sih kisah ini latar belakangnya apa? Dalam Lukas 19 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, Yesus lagi duduk dengan orang berdosa dan bermujukan. Dan orang Farisi dan ahli Taurat datang komplain kepada Yesus. Kenapa lu duduk dengan orang berdosa dan bermujukan? Yesus sampaikan perumpamaan 3 perumpamaan ini, domba, dirham, dan anak yang ya, jadi diperuntukkan untuk 4 orang ini, 4 kalangan ini. Orang berdosa, pemungut cukai, orang Farisi, ahli Taurat. Ya, jadi waktu orang si anak sulung ini iri, Yesus apa bapaknya samperin. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya. Ini menunjukkan kasih dan dedikasi. Untuk menyambut si bungsu yang hilang, bapak adakan pesta. Untuk menjemput anak sulung yang gak mau datang, bapak tinggalkan pesta. Karena yang terpenting buat bapak bukan pestanya, tapi anak-anaknya. Orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan sayang. Orang berdosa, Tuhan sayang. Nah kita ini dimana sekarang? Kadang-kadang kita jadi anak sulung, atau kita mungkin jadi anak bungsu. Tapi kasih Tuhan gak pernah berhenti mencintai kita. Amin. Dan mungkin ini jadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa di perumpamaan domba yang hilang, gembalanya mencari? Kenapa dirham yang hilang, dirhamnya dicari? Kenapa anak yang hilang, kok anaknya nggak dicari? Tapi diganti. Nah ini plot twistnya. Tahu nggak teman-teman, tradisi saat itu punya aturan. Kalau anak bungsu hilang di dalam rumah, yang wajib mencari adalah yang sulung. Makanya bapak cuma tunggu di rumah. Apa yang sulung lakukan? Bukan merayakan malam menghakimi, komplain. Makanya jangan heran. Next slide. Bapak memberikan Yesus buat kita semua sebagai anak yang sulung. Yesus lagi sayangkan. Abraham itu tidak menyayangkan anaknya Ishak, tapi diganti. Bapak berikan Yesus kepada kita, dan Yesus tidak diganti. Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkanku? Statement yang biasa dia ngomong Bapa kepada Bapa di surga, tapi kok berubah jadi Allah? Kenapa? Dia rela kehilangan status anaknya supaya kita semua menjadi anaknya. Jadi waktu dia katakan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia rela terpisah dengan Bapa supaya pada akhirnya Bapa di surga bisa bilang kepada kita, anakku, anakku, aku gak bisa meninggalin kamu. Aku gak akan tinggalin kamu. Ya, beberapa anak muda yang sangat skeptis sering tanya, Kak, sebagai, kan dia kan bapak ya, tapi kok dia kayak gak bertanggung jawab malah kasih anaknya buat tebus dosa. Itu pertanyaan dari seorang anak muda yang belum menikah dan belum punya anak. Orang tua pasti memahami hal ini. Buat orang tua,
lebih sedih kehilangan anaknya. Orang tua itu lebih rela mengorbankan dirinya daripada kehilangan anaknya. Anaknya sakit, gak apa-apa deh sakitnya biar di aku deh, jangan anakku. Jadi waktu Bapak berikan Yesus buat kita semua, ini sebuah bentuk pengorbanan yang sangat besar dan bentuk bahwa kita itu begitu bernilai. Ishak diganti, Yesus enggak. Yesus menjadi sulung di antara kita semua. Next slide. Dikatakan begini, ya, kematian Yesus modal buat kita mendatangi surga, tapi kehidupan Yesus menjadi model mendatangkan surga. Apa yang Yesus kerjakan buat kita jadi sekarang bisa berjumpa dengan Bapa kapanpun. Kita masuk surga bukan karena usaha kita, tapi karena apa Yesus kerjakan. Tapi kehidupan Yesus jadi model buat kita untuk apa? Mendatangkan surga ke dunia. Karena teman-teman, anak yang mana sekarang? Anak yang bungkus balik, anak yang sulung, atau juga hampiri kita? Kasih gak dikasih? Untuk menjemput anak sulung, anak bungsu yang pulang, Bapak adakan pesta. Untuk menghampiri anak sulung yang kamu datang, Bapak adakan pesta. Amin. Tapi ini bagian kita. Kita belajar untuk menjadi dewasa. Dewasa dalam berhubungan, dewasa dalam berkomunitas, bergereja, berkeluarga, dimanapun. Belajarlah menjadi dewasa. Apa maksud dewasa? Ayat yang terakhir, slide terakhir, Roma 8 ayat 29 kata begini. Sebab semua orang dipilihnya, kita semua. Mereka juga ditentukannya dari semua untuk apa? Menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin teman-teman. Sebelum ayat ini apa? Ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Nah, terambil sesuai dengan rencana. Kita hafal ayat itu. Kalian tahu gak sih? Tuhan bekerja di segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya apa? Kita kembali lagi ke track yang sama, menjadi serupa seperti Yesus. Belajar menjadi dewasa. Ada hal yang kita mungkin masih belum dewasa. Akui, jumpai realnya kita, dan datang sama Tuhan. Ya, makanya Alkitab itu selalu paradoks. Ada beberapa poin paradoks. Ya, satu pernah bahas ini ya. Aku dengar di YouTube kalian. Tanda-tanda ini yang memiliki orang percaya, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Terus di perkataan yang lain dikatakan begini. Ada orang yang bawa kabar ini, wah aku udah menyembuhin orang sakit waktu mujizat. Terus Tuhan kata ini, aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu buat kejahatan. Agak paradoks, tapi konteks itu bicara tentang ini. Aku tidak mengenal. Kata mengenal dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata ini, ginosko. Kata ginosko punya pengertian yang dalam banget. Hubungan yang intim. Sorry, ini semua ini penuh ketelanjangan seperti suami istri. Diakui realnya. Aku lemah, aku banyak salahnya. Itu ginosko. Kita bisa lakukan banyak hal, tapi kalau nggak ginosko sama Tuhan, ini waktunya kita datang sama Tuhan, akui. Ya Bapak kita, makanya Tuhan mengecam ke jemaat Efesus Wahyu kan. Kau meninggalkan kasihmu yang semula. Dulu kita waktu kasih semula kayak gimana kasih semula? Ada apa adanya kan? Tuhan, aku takut banget, aku kecewa banget. Gak ada apa adanya, ada ada ketelanjangan, ada ginosko. Gak ada yang kita tutupi dari Tuhan. Sekarang kita mulai kemana lagi? Biarkan Dia yang menjumpai kembali. Di mana kamu? Maukah kamu sembuh? Dan kita berdoa. Tuhan, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah karena bukan kami yang menggapai Tuhan, tapi karena Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami dan Tuhan berhasil menemukan kami. Kami gak bisa menghiding, kami gak bisa sembunyi, kami gak bisa lari lagi. Kami tahu Tuhan ada di mana-mana, Tuhan tahu segalanya. Hari ini mungkin perkataan yang sama yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka habis jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga sampaikan di mana kamu tahu. Dan hari Tuhan sampaikan kepada kami semua saat ini, Tuhan, di mana kami saat ini. Kima akui Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menyerah yang salah kami, bukan Tuhan. Yang keliru kami, yang berdosa kami, tapi bukan Tuhan. Terima kasih kami salah, kami banyak bebalnya, kerasnya. Kayak waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia lari, dia kembali lagi kepada pekerjaan dia sebelumnya. Dia kembali lagi menjadi nelayan. Tapi Yesus sampaikan, Petrus, apa engkau mengasihi? 3 kali dia sampaikan. Banyak orang berkata bahwa Petrus menangis di perkataan Yesus ketiga, karena Yesus menurunkan
kualitas cinta yang dia sampaikan. Pertama dikatakan, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Yang kedua, apakah engkau agape kepadaku? Yang ketiga, Tuhan mengubah, Petrus, apakah engkau filial kepadaku? Tapi sebenarnya bukan karena itu Petrus menangis. Tapi yang membuat Petrus menangis karena 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali Tuhan tak percaya kepada dia panggilannya. Pada subuh-subuh hari dia menyangkal Yesus. Saat subuh itu juga Yesus kembali berikan kepercayaan itu kepada Petrus. Karena yang salah Petrus bukan Yesus. Dan Tuhan gak pernah salah pilih. Dan di depan api unggun Petrus menyangkal. Di depan api arang kita mengatakan, Tuhan mengatakan 3 kalimat itu. Artinya kalau masih ada nafas yang kita hela saat ini, Tuhan belum menjawab. Yuk teman-teman, kita mau bertobat bareng. Gak ada yang paling di sini, semua sama aja di hadapan Tuhan. Tuhan, kami capek lari, kami capek bersembunyi. Dengan segala topeng yang kami kenakan, bisa kami menipu dunia tapi tidak oleh Tuhan. Yang buka topeng kami di hadapan saat ini, Tuhan, kami akui apa yang kami rasakan saat ini. Seperti firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahan kami bermegah. Karena waktu kami lemah, kami menjadi kuat saat ini, Tuhan. Kami tahu kalau omniscience, maha tahu, omnipresence, maha hadir. Engkau juga adalah omnipotent, maha kuasa. Di mana kekuatanmu, kekuasaanmu, Tuhan, begitu nyata kami rasakan waktu kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami lemah, di hadapan Tuhan kami stop mengandalkan kekuatan kami, ego kami. Kami terbuka di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Abah, ini kami. Masih banyak part dalam hidup kami yang belum dewasa. Ada yang lain udah dewasa, masih banyak anak-anaknya, Tuhan. Dan itu cuma bisa terisi oleh Tuhan. Bukan oleh tepuk tangan, bukan oleh pujian. Itu cuma bisa terisi oleh karena salib Yesus. Kami sudah diterima. Kami sangat dibanggakan, kami anak-anaknya Tuhan. Itu cukup buat kami, Tuhan. Allah, ini kami, anak yang lemah, anakmu yang masih sakit, kecewa, masih punya kelemahan, masih banyak dosanya, masih punya kecenderungannya. Pikiran kami yang sesat, hati kami yang sesat. Ini kami, Abah. Baru nunggu waktu sebentar. Just open your heart. Terbuka sama Tuhan. Jangan berusaha menggapai Dia. Biarkan Dia yang menggapai hati kita hari ini. Ini Injil yang akan memberikan setiap kita. Dijumpai setiap luka kita, trauma kita, kesalahan kita. Sampaikan realnya kamu saat ini capek, khawatirmu, takutmu, salahmu.
Sama-sama kita declare. Tak bisa ku sembunyi, tak bisa ku sembunyi. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Ku dicinta, ku dicinta, ku diinginkan, ku diinginkan. Tak bisa ku sembunyi, kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Katakan ku dicinta, ku dicinta, ku diinginkan, ku diinginkan. Tak bisa ku sembunyi, tak bisa ku sembunyi. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Ku dicinta, ku dicinta, ku diinginkan, oh Tuhan, ku diinginkan. Oh, tak bisa ku sembunyi, tak bisa ku sembunyi. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Katakan ku dicinta, ku dicinta, ku diinginkan, oh Tuhan, ku diinginkan. Let's declare. Tak bisa ku sembunyi, tak bisa ku sembunyi. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Ku dicinta, ku dicinta, oh, ku diinginkan, ku diinginkan. Katakan tak bisa ku sembunyi, tak bisa ku sembunyi. Kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Ku dicinta, aku diinginkan, ku diinginkan. Tak bisa ku sembunyi, kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi. Amin. Ku dicinta, dan ku diinginkan, ku diinginkan. Let's declare. Once again, sing. Tak bisa ku sembunyi, kau tak pernah pergi, kau tak pernah pergi, Tuhan. Ku dicinta, ku diinginkan. Tak bisa ku sembunyi, kau tak pernah pergi. Ku dicinta, ku diinginkan. Tuhan, ini kebenarannya kami percaya, Tuhan. Engkau yang setia. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap Tuhan yang setia. Maka Tuhan sendiri katakan, inilah kasih, bukan kami yang mengasihi, tapi aku yang mengasihi. Karena kami sering gagal mengasihi, kami gagal dalam kesetiaan kami, sering gak tahan. Tapi ini Injil, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan. Dalam ketidakbaikan kami, Engkau tetap sama. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau Tuhan yang tetap setia. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, yang buka hati kami setiap hari untuk terus tenggelam dalam kasih dan kebenaran, menyadari kabar buruknya hidup kami di luar Tuhan, tapi merayakan kabar baik bagaimana Tuhan menemukan kami. Oh Tuhan, oh ini indah banget Tuhan. Begitu indah kabar ini Tuhan. Semua tentang Tuhan. It's not about our ego, our agenda. It's all about Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama kita mau terakhir kali kita mau sama-sama deklarasikan lagu ini.
Akan ku diinginkan. Ku diinginkan. Makasih Tuhan, bila kebenaran-Mu dimateraikan oleh Roh-Mu. Kami percaya benih kebenaran sudah kami terima nggak mungkin kembali nggak sia-sia. Kami sangat percaya benih kebenaran ini akan terus bertumbuh, berakar dan juga berbuah dalam kehidupan kami. In Jesus name we pray. Amen.